يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sekarang sudah berada di tanggal 19 Sya'ban, telah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Artinya semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Sekitar 10 atau 11 hari lagi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan, berikanlah taufik kepada kami untuk kami dapat beramal di bulan Ramadan, dan terimalah kelak amalan kami di bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang dikenal dengan Syahrus Shiyam, bulannya seseorang berpuasa. Karena di bulan Ramadan secara umum kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan ketika seseorang ingin mengamalkan sesuatu, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Ketika kita akan mengamalkan sesuatu di bulan Ramadan, terutama berkenaan dengan siyam atau puasa, maka harus kita mau menyisihkan waktu untuk mempelajari tentang puasa tersebut, sehingga hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita ketahui, hal-hal yang dapat menambah ganjaran pahala selama kita berpuasa kita ketahui, sehingga kita dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat saja tidak cukup tanpa ditambah dengan ilmu yang benar bagaimana cara berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan waktu kita yang tidak banyak di tengah kesibukan antum masing-masing, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas secara singkat berkenaan dengan fiqhus shiyam, fikih berpuasa. Tentunya jika kita mendalami setiap permasalahan dengan dalil-dalilnya dan sudut pandangnya, tidak akan cukup walaupun 1 bulan kita mengkaji berkenaan dengan fikih puasa. Akan tetapi sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan coba membahas kitab fikih yang ringkas, yang sederhana, yang memberikan informasi kepada kita mengenai dasar-dasar dalam perkara fikih tersebut. Dan kitab yang kita pilih adalah Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, atau yang orang-orang sering menyebutnya fikih muyassar. Dari namanya kita tahu bahwa pembahasan fikih di dalamnya itu dibuat seringkas mungkin, semudah mungkin, agar setiap orang dapat memahaminya dengan tidak begitu sulit bagi mereka.
Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhail Kitab wa Sunnah ini disusun tidak oleh satu orang tetapi oleh banyak sekali para masyayikh. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Syekh Abdul Karim bin Sumaytan Al-Amiri, Syekh Abdullah bin Fahad Al-Syarif, Syekh Faihan bin Syari Al-Mutayri. Mereka menyusun kitab ini, dan kitab ini juga telah dibaca ulang oleh Syekh Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi dan diberikan kata pengantar oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Jadi fikih ini dibuat tidak oleh satu orang tapi oleh beberapa ulama, dibuat seringkas mungkin, semudah mungkin untuk difahami. Kitab fikih Muyassar ini di dalamnya ada beberapa bab, dari mulai pembahasan tentang taharah, salat, zakat, haji juga ada, termasuk bab yang akan kita bahas berkenaan dengan bab yang keempat, yaitu bab as-siyam, bab berkenaan dengan puasa atau kitab puasa. Dan alhamdulillah kitab Fiqh Muyassar ini telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini semakin mempermudah bagi kita untuk dapat mempelajari dan memahaminya. Untuk menyesuaikan dengan PDF yang telah dibagikan di grup dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah Ana pun akan membacanya dari bacaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Di dalam kitab Usyam atau kitab puasa ini, tidak semua bab akan kita bahas pada hari ini. Tapi kita akan melihat bab-bab yang rasanya perlu untuk difahami dan diketahui. Sedangkan untuk bab-bab yang dirasa semua orang telah tahu tentang hukumnya, itu akan kita lewat. Seperti tentang hukum puasa itu apa, semua tahu bahwa hukum puasa itu wajib, maka detail pembahasannya tidak akan kita dalami. Jadi lebih kepada hal-hal yang dirasa perlu untuk difahami dalam waktu yang terbatas ini. Baik, semua sudah ada kitab PDF-nya? Di handphone sudah ada? Baik. Yang tidak ada juga insya Allah nanti dapat didengarkan ya. Kitab puasa as-siyam. Yang pertama adalah muqaddimah. Bab pertama dari kitab puasa adalah tentang pengantar tentang puasa. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah definisi puasa dan rukun-rukunnya. Penting sekali bagi kita ya ikhwah untuk mempelajari dan memahami tentang definisi sesuatu. Karena definisi ini pada hakikatnya adalah rangkuman pengertian dan detail berkenaan dengan sebuah ibadah. Pemahaman yang benar berkenaan dengan definisi sesuatu, terutama dalam hal ibadah, itu menjadi kerangka terbesar dalam memahami ibadah itu sendiri. Jadi kalau kita paham definisi, itu dapat membantu menjawab banyak sekali pertanyaan dan permasalahan yang mungkin kita dapati dalam menjalankan ibadah itu. Dan di sini telah disebutkan as-siyam atau puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut syariat, as-siyam atau puasa ini adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya dari puasa itu disertai dengan niat. Sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa ini secara istilah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa lainnya disertai dengan niat berpuasa. Sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi di sini kita tahu bahwa pembatal puasa itu dari definisi ini tidak hanya sebatas makan dan minum, tetapi ada pembatal-pembatal lain yang dapat membatalkan puasa. Dari definisi ini kita tahu bahwa puasa itu harus disertai dengan niat. Dan niat adalah bagian yang inti dari puasa itu sendiri. Dan dari definisi ini kita tahu bahwa waktu puasa itu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.
Sehingga jika ada seseorang yang memerintahkan kita untuk tidak boleh lagi makan dan minum sebelum terbitnya fajar shadiq, maka kita katakan perintah atau larangan untuk makan dan minum ini adalah larangan yang tidak memiliki dasar. Kenapa? Karena belum waktunya kita untuk berpuasa. Yang dilarang itu bukan menghalalkan apa yang Allah haramkan saja, mengharamkan apa yang Allah halalkan pun itu sesuatu yang terlarang, nggak boleh. Allah halalkan, kita bilang nggak boleh. Allah bolehkan. Dari mana dasar kita melarang hal tersebut? Kan sekarang banyak di tengah-tengah masyarakat. 10 menit sebelum waktu subuh, 15 menit sebelum waktu subuh udah nggak boleh makan dan minum. Padahal Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal tersebut. Definisi ini diambil dari begitu banyaknya dalil berkenaan dengan puasa. Kemudian diringkaslah menjadi sebuah definisi dari sebuah ibadah. Agar kita dapat memahami dengan mudah. Ada kerangka besarnya. Oh, berarti puasa itu adalah sebuah ibadah yang mana kita harus menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal disertai niat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini definisi ini harus betul-betul kita pahami. Sehingga kalau ada yang bertanya, seorang wanita nanya, saya keluar darah haid jam 5 sore, puasa saya sah apa tidak? Keluarnya darah haid masuk pembatal apa tidak? Kemudian pertanyaan kedua, pukul 5 sore sudah terbenam matahari atau belum? Belum. Berarti puasanya sah atau tidak? Tidak, selesai. Dari mana kita tahu? Dari definisi. Bahwa puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga kalau tidak terpenuhi ketentuan ini, konsekuensinya seperti apa? Jadi dari definisi ini akan sangat mudah bagi kita untuk memahami detail dari sebuah ibadah. Dulu kalau ketika di zaman sekolah kita sering mengabaikan definisi. Anggap ya udah definisi, yang penting hafal. Enggak, justru definisi ini harus betul-betul difahami. Karena definisi ini ringkasan pengertian secara menyeluruh mengenai ibadah itu sendiri. Baik. Dari definisi ini kita dapat mengetahui bahwa ibadah puasa ini memiliki dua rukun. Yang pertama adalah rukun dari puasa menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan sejak dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun yang pertama. Menahan diri dari segala bentuk pembatal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini definisi yang pertama. Apa rukun yang pertama? Ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka batal puasanya. Nggak bisa seseorang misalkan, saya mau makan beres adzan subuh 1 jam, nanti saya mau mulai puasanya jam 6, nanti saya ganti 1 jam sebelumnya tuh ke maghrib, jadi nanti saya puasanya nggak sampai maghrib tapi sampai isya. Bisa tidak? Tidak. Jangan mengatakan kan sama aja waktu puasanya. Tidak, ada aturannya. Walaupun waktu berpuasanya interval waktunya sama, tetapi secara hukum puasa tersebut tidak sah. Kenapa? Karena puasa itu ada batasan waktunya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian ada juga yang muncul pertanyaan, kalau saya berpergian ke luar negeri, ke arah barat, saya terbang dari Indonesia ke arah barat, ini waktu Indonesia sudah terbenam matahari, berarti saya boleh berbuka? Jawabannya di tempat Anda sekarang terbenam belum matahari? Belum, berarti Anda belum boleh untuk berbuka. Karena patokannya adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari di tempat kita berada. Jadi kalaupun orang-orang di Indonesia berpuasanya 13 jam, dan karena kita berpergian ke arah barat sehingga berpuasanya 18 dan 19 jam, kita harus tetap berpuasa sesuai dengan di mana kita berada. Jadi bukan waktu di mana kita memulai puasa tersebut. Karena lihat di dalam definisinya, rukun yang pertama dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari.
Baik, kalau ada dari definisi ini kita tahu, kalau muadzin sebetulnya dia azan dulu atau berbuka dulu? Muadzin ketika akan azan maghrib, dia azan dulu atau berbuka dulu? Nah, banyak orang yang mengira bahwa seseorang boleh membatalkan puasa itu saat terdengar suara azan. Padahal bukan. Saat terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu adalah waktu azan maghrib. Tetapi seseorang membatalkan puasa bukan sebatas mendengar azan, tetapi setelah masuknya apa? Waktu. Jadi seorang muadzin walaupun dia belum azan dan dia sudah tahu terbenamnya matahari, dia boleh membatalkan puasa dia terlebih dahulu. Patokannya bukan azan. Ada satu daerah misalkan tidak terdengar suara azan, atau kita sedang berada di pegunungan nggak terdengar suara azan, matahari terbenam. Bolehkah kita berbuka dulu? Boleh. Tidak harus mendengar suara azan terlebih dahulu. Tapi azan maghrib itu berkumandang kapan? Di saat matahari terbenam. Dari apa kita pahami? Dari definisi. Jadi terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini penting sekali. Ya, tadi menahan diri dari segala pembatal. Ya, pembatal ini nggak cuma satu, berarti banyak. Nanti akan dibahas apa saja pembatal-pembatal puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun pertama. Ini nggak boleh diganggu gugat. Nggak bisa misalkan seseorang, tadi ya seorang wanita, saya ini jam 5 tanggung kan cuma sejam lagi, saya udah puasa 12 jam. Nggak bisa. Tidak memenuhi rukun yang pertama. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Jadi kita disuruh makan dan minum sampai nampak jelas antara benang putih dan benang hitam. Maksud dari benang putih dan benang hitam ini adalah garis horizontal berwarna putih yang memecah kegelapan malam. Ini makna dari benang putih dan benang hitam. Jadi bukan benang putih dan benang hitam kita simpan dalam kegelapan malam, kemudian kalau sudah jelas mana hitam mana putih, di sana kita berhenti, bukan. Maksud dari benang putih dan benang hitam ini adalah garis horizontal yang membelah gelapnya malam. Dan ini yang disebut dengan fajar shadiq. Karena fajar itu fajran, ada dua fajar. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib, fajar dusta disebutnya, adalah garis yang membelah malam secara vertikal. Jadi secara vertikal itu namanya fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu secara horizontal. Dia membelah gelapnya malam. Membelah gelapnya malam. Itu sebelum nantinya terbit matahari. Dan itulah masuknya waktu fajar. Di perkotaan sulit untuk melihatnya karena banyaknya penyinaran, lampu dan lain sebagainya. Gedung-gedung, rumah-rumah biasanya dapat terlihat di tanah lapang, di pegunungan, atau ketika kita di udara, di pesawat, itu akan terlihat jelas bagaimana garis horizontal ini memecah kegelapan malam. Itulah maksud dari benang putih dan benang hitam. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam di sini didefinisikan di dalam hadis, yaitu terbenamnya matahari. Jadi malam yang dimaksud bukan waktu isya, tetapi waktu maghrib. Dari mana kita tahu penjelasannya? Dari hadis. Ya, kalau orang-orang Syiah, mereka buka puasa itu bukan di waktu maghrib, tapi isya. Begitu syafaqul ahmar hilang. Dengan dalil Al-Quran. Kata Allah sampai malam. Sampai apa? Sampai malam. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak. Yang paling tahu tentang penjelasan Al-Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat bagaimana Nabi menentukan berbuka puasa. Maka malam yang dimaksud itu sampai terbenam matahari. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat ini adalah rukun. Jadi tidak boleh seseorang berpuasa tanpa disertai dengan niat berpuasa. Dan niat itu al-qasdu, tujuan, tempatnya ada di dalam hati.
Yang disunnahkan untuk dilafadzkan dari niat itu hanya ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah atau ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Sedangkan untuk ibadah yang lain, niat itu tidak disyariatkan untuk dilafadzkan, tapi tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Dan niat ini penting. Dan seseorang itu dapat berbuka puasa karena niat, dapat membatalkan puasa karena niat. Dan niat ini harus dimiliki oleh seseorang di saat dia berpuasa. Tidak boleh niat ini tidak boleh dihilangkan. Karena dalil innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada apa? Niatnya. Contohnya apa? Contohnya seseorang itu bisa batal puasanya tanpa niat. Misalkan dengan niat. Dia misalkan berpuasa, kemudian dia lihat rumahnya kosong, kemudian dia niatkan, saya batalin puasa. Kemudian dia ke dapur nih, buka lemari nggak ada makanan, ke kulkas buka juga kulkas tidak ada makanan. Terus dia bilang nggak jadi batalinnya, mau lanjut saja. Batal puasanya kan? Batal, karena dia telah membatalkan puasanya dengan niat. Atau ada seseorang yang dia niat untuk tidak berpuasa. Niat untuk tidak berpuasa. Tapi ternyata beres subuh ketiduran dia. Baru bangun jam 2. Dia bilang, wah sayang amat nih. Ramadan gini daripada saya dosa. Sekarang saya mau niat puasa. Boleh tidak? Tidak. Karena apa? Dia sedang puasa wajib. Puasa wajib itu niatnya harus dari malam. Paling lambat sebelum adzan subuh. Tidak boleh di pertengahan siang. Berbeda dengan puasa sunnah yang dibolehkan, pengecualian. Ya, di sini dilihat. Orang yang berpuasa bersengaja menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah kepada Allah. Dengan niat ini akan terpisahkan antara perbuatan yang tujuannya adalah ibadah dengan yang tujuannya bukan ibadah. Dengan niat akan terbedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu manfaat dari niat. Niat itu membedakan antara ibadah dengan adah, antara ibadah dengan ibadah. Orang tiap hari Jumat mandi. Ada yang mandinya ya karena mandi, dia pengen mandi. Ada yang dia mandi karena disunahkannya mandi di hari Jumat. Beda gak? Beda. Yang satu adat, kebiasaan, yang satu niat kan ibadah. Walaupun sama-sama mandi, bisa bernilai pahala yang berbeda. Ketika kita sholat sunat fajar 2 rakaat dengan sholat subuh 2 rakaat, sama. Kalau bapak-bapak mungkin beda antara sholat sendiri dan berjamaah. Ibu-ibu di rumah sendiri, sholat sunat fajarnya sendiri, subuhnya sendiri. 2 rakaat sama, caranya sama. Yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan adalah niat. Jadi ibadah itu, niat ini dapat membedakan antara adat dengan ibadah dan ibadah dengan ibadah. Dapat dibedakan dengan apa? Dengan niat. Dan niat ini nanti akan dibahas di subbab berikutnya berkenaan dengan kapan waktu niat itu dilaksanakan. Ya, kapan waktu niat itu dilaksanakan. Dalam poin ini yang paling penting kita pahami, ibadah puasa harus disertai dengan apa? Niat. Jadi ada 2 rukun. Pertama, menahan diri dari segala pembatal dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan rukun yang kedua adalah disertai dengan niat. Tanpa niat tidak sah puasanya. Tanpa niat tidak sah puasanya. Baik. Berikutnya yang akan kita bahas adalah, insya Allah kalau hukum puasa tahu ya, wajib ya. Dan dia bagian daripada rukun Islam. Yang mengingkari kewajiban puasa itu dihukumi kufur, keluar dari Islam. Subbab yang kelima, syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Perlu kita pahami Pak, tadi saya sampaikan di awal, secara umum puasa Ramadan ini wajib bagi setiap muslim secara umum. Artinya apa? Tidak semua muslim itu wajib berpuasa Ramadan. Muslim yang memenuhi syarat-syarat kewajiban barulah bagi dia wajib puasa Ramadan. Inilah yang disebut syarat wajib. Jadi jika seseorang telah memenuhi syarat wajib dari sebuah ibadah, maka ibadah ini menjadi wajib bagi dia. Jika seseorang memenuhi syarat wajib sebuah ibadah, maka ibadah tersebut menjadi wajib bagi
dia. Contoh Pak, dalam zakat. Syarat wajib zakat adalah apa? Sampai nisabnya, sempurna haulnya, baru wajib zakat. Betul? Syarat yang lain ada nggak? Nggak ada, dua ini. Berarti kalaupun anak kecil punya harta, wajib zakat, wajib. Karena tidak disyaratkan baligh dalam zakat. Berarti harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya, wajib. Karena tidak disyaratkan baligh dalam apa? Zakat mah. Syarat wajib apa? Sampai nisab, sempurna haulnya. Ketika dua unsur ini terpenuhi, baru ibadah ini wajib bagi dia. Tetapi syarat wajib ini tidak wajib untuk seorang muslim memenuhinya. Jadi kita sebagai muslim nggak wajib harus punya harta sebanyak nisab. Kita sebagai muslim nggak wajib harta kita itu di atas nisab selama 1 tahun, nggak wajib. Wajib itu kalau sudah sampai nisab, sempurna haulnya, wajib mengeluarkan zakat. Jadi kita ini tidak dituntut untuk memenuhi syarat kewajiban. Kita itu dituntut untuk melaksanakan ibadah saat syarat kewajiban ini terpenuhi. Paham Bapak Ibu? Paham bedanya? Jadi kita tidak dituntut dalam syariat ini untuk memenuhi syarat-syarat kewajiban. Tapi kita dituntut untuk memenuhi kewajiban saat syarat-syarat kewajiban ini telah terpenuhi. Paham apa bingung? Paham ya? Oh ya? Jadi nggak usah memaksakan diri. Wah, saya harus punya harta nisab. Kenapa? Biar bisa zakat. Nggak wajib. Ya. Nah dalam puasa pun sama. Ada yang disebut syarat wajib. Kalau syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka puasa tidak menjadi sebuah kewajiban bagi dia. Ini namanya syarat wajib. Selain syarat wajib, ada namanya syarat sah. Syarat sah ini apa? Kalau terpenuhi baru sah puasanya. Kalau tidak terpenuhi tidak sah puasanya. Ada syarat yang merupakan syarat wajib dan syarat sah, ada syarat yang merupakan dia syarat wajib saja, bukan syarat sah. Artinya ada dalam kondisi tidak wajib sebetulnya bagi dia, tapi kalau dia melakukannya tetap sah. Terhitung. Orang yang sakit wajib berpuasa gak? Tapi kalau orang sakit puasa sah tidak? Sah. Berarti sehat itu adalah syarat wajib. Tetapi sehat itu bukan syarat sah. Artinya sehat ini kalau terpenuhi dia wajib puasa. Sakit tidak wajib puasa. Berarti sehat ini syarat wajib. Syarat wajib. Tetapi dia bukan syarat sah. Kenapa? Karena mau sehat mau sakit kalau puasa tetap sah. Itu bedanya syarat wajib dengan syarat sah. Nah ini kita akan bahas nih syarat wajib dan syarat sah tersebut. Yang pertama, Islam. Nah ini poin pertama dan poin yang di sana para ulama ada perbedaan di dalamnya. Ulama semua sepakat bahwa Islam adalah syarat sah puasa. Artinya kalau ada seorang kafir puasa, ulama sepakat puasanya tidak sah. Tidak akan diterima. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Jika seorang berbuat kesyirikan akan luluh lantah amalannya. Jadi keislaman ada syarat syah. Semua sepakat ulama. Lantas pertanyaannya, apakah keislaman ini syarat wajib? Artinya kalau dia tidak Islam berarti tidak wajib puasa. Atau semua manusia sebetulnya wajib untuk berpuasa? Nah, ulama banyak perbedaan di sini. Ada yang mengatakan keislaman ini adalah syarat wajib juga. Artinya kalau dia tidak Islam, nggak wajib bagi dia puasa. Tapi ada para ulama yang mengatakan seorang manusia itu dia dituntut untuk menunaikan rincian-rincian dari syariat. Artinya setiap manusia itu sebetulnya dia wajib sholat, wajib puasa. Akan tetapi ketidakislamannya ini menghalangi dia dari kesohihan ibadahnya.
Artinya walaupun dia mengerjakan, tidak sah. Dan di saat dia tidak mengerjakan, kelak di hari kiamat mereka pun akan dituntut pertanggungjawaban. Jadi ada para ulama yang mengatakan bahwa orang kafir itu kelak di neraka, mereka tidak akan hanya dihukum atas kekufurannya, tetapi juga akan dihukum karena meninggalkan sholat, karena meninggalkan puasa, dan yang lainnya. Hal-hal yang wajib bagi muslim. Jadi tidak hanya dihukum atas kekufurannya, tetapi juga rincian-rincian dari ibadah yang tidak dia kerjakan, mereka pun akan dihukum atas hal tersebut. Disinilah titik perbedaan para ulama, apakah keislaman ini merupakan syarat wajib atau tidak. Kalau syarat sah, semua sepakat bahwa tidak Islam berarti tidak sah puasanya. Tapi apakah wajib bagi yang tidak beragama Islam? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jelas gak apa bingung? Bingung ya? Mukanya udah pada begini. Jadi para ulama itu beda sudut pandang. Apakah keislaman seseorang ini menjadikan dia wajib puasa, tetapi orang kafir tidak wajib? Ada yang berpendapat enggak, udah cukup hukuman kekufuran itu mencakup segalanya, sehingga sebetulnya nggak wajib bagi dia karena belum beragama Islam. Ada yang mengatakan oh enggak, nanti ini dia dihukum tidak hanya karena kekufurannya, tapi rincian-rincian ibadah yang ditinggalkan pun mereka akan dihukum atasnya. Intinya mereka sepakat bahwa keislaman ini syarat sah sebuah ibadah, termasuk di dalamnya apa? Puasa. Jadi kalau ada orang kafir puasa, kasih sayang, daripada puasa mending syahadat dulu, lebih gampang tinggal ngomong daripada nahan lapar dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang pertama, keislaman. Makanya di sini sebutkan ibadah tidak sah dilakukan oleh orang kafir, lalu bila orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha karena keislaman itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Baik, yang kedua, syarat wajib adalah baligh. Artinya apa? Kalau seseorang belum baligh, belum wajib puasa. Apakah baligh ini syarat sah? Baligh bukanlah syarat. Baligh syarat sah bukan? Bukan. Artinya kalau seseorang walaupun dia belum baligh, tapi sudah mumayyiz, anak-anak SD itu sudah mumayyiz, mayoritas dari mereka itu usia tamyiz adalah jika dia melakukan puasa walaupun dia belum baligh, puasanya tetap sah. Dan itu terhitung sebagai amalan tabungan bagi dia. Tapi dia tidak wajib untuk puasa. Sehingga anak yang belum baligh itu tidak perlu dipaksa kalau memang dia belum mampu, tetapi dilatih untuk dia berpuasa. Jadi kalau ada pada momentum yang dia tidak sanggup, jangan dipaksakan. Karena syariat tidak mewajibkan mereka sebelum mereka berusia baligh. Maka di sini disebutkan, sehingga puasa tidak wajib atas orang yang belum mencapai umur dewasa, dalam tanda kutip baligh. Berdasarkan sabda Nabi, rufi'al qalamu an thalatha. Qalam itu diangkat dari 3 kelompok. Salah satunya kata Nabi apa? As-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia mimpi basah. Apabila anak tersebut belum baligh, maka puasanya sah bila dia sudah mumayyiz. Bila dia sudah mumayyiz, bisa bedakan mana yang baik, mana yang berbahaya. Tetapi wali-walinya patut untuk mendorong agar anak terbiasa dengan berpuasa, dilatih, tetapi tidak wajib. Dan kapan seseorang itu disebut baligh? Berarti kan pertanyaan susulannya. Baligh ini syarat wajib. Artinya kalau sudah baligh wajib puasa. Kalau belum baligh belum wajib. Kalau belum baligh dia puasa, sah gak puasanya? Sah. Dan itu jadi tabungan pahala untuk dia dan untuk orang tuanya. Lantas pertanyaannya, apa karakter seseorang disebut baligh? Karena banyak di tengah masyarakat orang nggak tahu kapan seseorang itu disebut baligh. Ada yang bilang sampai keluar jakunnya, berarti ini sudah baligh. Apa tanda seseorang disebut baligh? Tanda seseorang disebut baligh yang merupakan tanda untuk ikhwan dan akhwat itu ada 3.
Yang pertama, yang paling banyak yaitu mimpi basah. Mimpi basah adalah tanda baligh bagi ikhwan dan akhwat. Tapi berbeda jenis cairannya. Kalau laki-laki itu berwarna putih, kalau yang akhwat itu kekuning-kuningan dan lebih encer. Cairan mimpi basah. Tetapi paling sering mimpi basah ini menjadi tanda baligh bagi ikhwan atau laki-laki. Atau kalau dia tidak mimpi basah, apakah ada tanda yang lain? Ada, yaitu keluar rambut kemaluan dalam jumlah yang signifikan, bukan 1 lembar ya, tapi dalam jumlah yang signifikan. Rambut kemaluan yang muncul pada ikhwan ataupun akhwat, ini tanda baligh. Atau ya, bukan dan, atau. Bedakan antara atau dan dan. Kalau atau itu kalau salah satunya muncul baligh berarti. Ya, soalnya dulu saya pernah ketemu sama seseorang, dia wudu dari zuhur sampai isya nggak pernah wudu lagi. Mana tanya antum, masya Allah tiap hari dari zuhur sampai isya nggak pernah wudu lagi. Kata dia, iya, soalnya ana tidak buang angin, tidak kentut. Kata dia. Hadisnya jelas kata dia. Kalau keluar suara dan tercium bau, ana bilang bukan dan akhi, atau. Jadi dia kalaupun kentut keluar suara kencang, dia nggak wudu selama tidak tercium baunya oleh dia. Karena dia memahaminya dan bukan atau. Sebaliknya dia kalau buang anginnya tidak terdengar suara, tercium aroma, dia nggak wudu juga. Oh kata antum salah, ini bukan dan atau. Penting ya, bedakan antara dan dengan atau. Kalau dan ini dua-duanya harus. Kalau atau salah satu. Yang kedua keluar rambut apa tadi? Kemaluan. Atau nih ya, jangan dan ya, atau. Yang ketiga mencapai usia 15 tahun Hijriah. Jadi kalau kita punya anak, dia tidak pernah mimpi basah, tidak pernah keluar rambut kemaluan, tapi usianya sudah 15 tahun Hijriah, maka dia disebut baligh. Ini pada ikhwan dan akhwat. Pada akhwat ditambah 2 hal, yaitu haid, keluarnya darah haid, dan kehamilan. Keluarnya darah haid dan kehamilan. Jadi kalau seorang akhwat keluar darah haid atau hamil, maka dia disebut baligh. Walaupun belum mencapai usia 15 tahun, walaupun belum mimpi basah, walaupun belum keluar rambut kemaluan. Makanya yang akhwat ini kadang usia 9 tahun sudah menstruasi, disebut baligh, walaupun belum mencapai syarat-syarat yang lain. Karena tadi pakai apa? Atau. Nah, jika anak kita belum memenuhi karakteristik kebalighan ini, mereka tidak wajib untuk puasa, tetapi dimotivasi untuk apa? Berpuasa. Anjarkan, motivasi dia untuk berpuasa. Walaupun bertahap nih, dia puasa dulu, udah nggak kuat jam 11, kasih. Kemudian ingat puasa itu sampai maghrib nih kamu karena latihan saja. Ingatkan dia, jadi jangan sampai dia salah paham juga. Puasa boleh ada istirahat babak pertamanya. Enggak, jadi motivasi dia, tapi berikan informasi yang jelas juga kepada dia agar dia tidak salah paham. Yang ketiga, berakal. Berakal ini syarat apa? Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Jadi kalau ada seseorang yang dia gila puasa, sah gak puasanya? Enggak sah. Ada yang gila, wajib gak puasa? Enggak wajib. Karena hilangnya akal. Dalilnya sama, rufi al-qalam an thalatha. Salah satunya anil majnun hatta yafiq. Orang gila, orang yang hilang ingatan sampai dia sadar. Maka puasa ini gak wajib atas orang gila, termasuk di dalamnya orang yang pikun. Banyak orang yang pikun akut dipaksa sama keluarganya untuk puasa, kasihan. Kadang dia ikut sahur, jam 8 dia nyari makanan. Karena dia pikir dia tidak sedang puasa. Nggak usah diumpetin makanan, kasih makanan ke dia. Karena dia tidak berakal.
dia tidak berakal, berarti dia tidak wajib untuk berpuasa. Dia mau puasa, dia enggak kasih makan, jangan ditahan makanan, disembunyikan dengan dalih kan sedang puasa. Enggak, bagi kita wajib, bagi dia tidak. Dia tidak wajib untuk berpuasa. Maka berakal ini adalah syarat wajib. Maka yang tidak berakal itu tidak wajib. Lantas bagaimana kalau ada yang dia memiliki kebutuhan khusus? Orang yang memiliki kebutuhan khusus atau anak yang memiliki kebutuhan khusus. Usia misalkan 17 tahun, tetapi memiliki kebutuhan khusus. Sekolahnya di sekolah luar biasa. Ini apakah wajib bagi dia berpuasa atau tidak? Yang seperti ini hukumnya seperti hukum anak mumayyiz. Artinya apa? Jika dia berpuasa, dia dapat pahala, orang tuanya insya Allah dapat pahala. Di saat dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Jadi artinya yang seperti ini, anak-anak seperti ini difasilitasi. Tetapi kalau dia memang mau berbuka, biarkan. Walaupun usianya sudah 20, 30, 40, dia tidak wajib untuk berpuasa. Dia tidak wajib untuk sholat karena tidak memiliki keutuhan akal. Tidak memiliki keutuhan akal. Hukumnya kata para ulama seperti mumayyiz. Artinya kalau dia beribadah, pahala bagi dia. Kalau dia tidak melakukan ibadah, tidak dosa bagi dia. Makanya pahalanya Masya Allah tuh. Dosanya 0, pahalanya banyak yang seperti ini. Ya? Nikmat diberikan oleh Allah kepadanya di dunia ini. Itu terus dia beribadah dapat pahala. Karena kan kadang mereka sadar, kadang hilang kesadaran mereka. Karena berkebutuhan khusus, tidak pada kondisi normal. Kemudian syarat sah berikutnya adalah sehat. Jadi orang yang sakit sah wajib puasa tidak? Hah? Sakit wajib puasa gak? Tidak wajib? Kalau saya kejepit pintu terus sakit tangan saya, wajib puasa? Sakit. Nah, sakitnya apa dulu? Betul. Jadi begini, sakit itu secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian. Ada sakit yang tidak menghalangi seseorang untuk berpuasa, ada penyakit yang menghalangi seseorang berpuasa. Sakit yang tidak menghalangi puasa seseorang itu tidak menjadi rukhsah atau keringanan untuk dia tidak berpuasa. Misalkan dia keseleo kakinya, kejepit pintu tangannya, ya, atau ada baret luka, misalkan lagi motong bawang kena sedikit baret. Yang seperti ini adalah sakit-sakit yang tidak berpengaruh terhadap puasa seseorang. Sehingga sakit-sakit seperti ini bukanlah rukhsah atau keringanan seseorang untuk apa? Meninggalkan puasa. Ada penyakit yang menyulitkan bagi dia untuk berpuasa. Dia nggak sanggup untuk berpuasa karena penyakit ini. Maka di sanalah dia punya rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Dan penyakit seperti ini terbagi menjadi 2 bagian. Yaitu penyakit yang sementara dan penyakit yang menahun. Penyakit sementara ini seperti meriang, menggigil, ya. Biasanya 3 hari, 4 hari, 1 pekan, muntah-muntah, muntaber misalkan. Ini biasanya tidak lama, sementara. Yang seperti ini boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi nanti dia harus mengqadha puasanya setelah Ramadan. Tipe yang kedua adalah penyakit yang menahun. Seperti gagal ginjal, seperti jantung, yang misalkan disarankan oleh dokter tidak boleh berpuasa. Ini menahun. Yang seperti ini tidak ada kewajiban mengqadha, tetapi wajib membayar fidyah. Wajib membayar apa? Fidyah. Jadi sehat itu adalah syarat wajib. Artinya jika seseorang sehat, wajib bagi dia untuk berpuasa. Kalau sakit, ada pertanyaan berikutnya, sakit apa? Sakit yang menghalangi dari puasa atau tidak? Oh bukan, tetap wajib berarti. Tidak dapat rukhsah. Oh sakitnya ini nggak bisa, dia nggak sanggup puasa. Baru dia dapat apa? Keringanan. Ketika dia sudah dapat keringanan untuk tidak berpuasa,
Diklasifikasikan juga, ini sakit sementara apa menahun. Sementara nanti qadha, menahun bayar fidyah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini penting. Jadi nggak bisa secara mutlak. Jadi nggak bisa sakit qadha, sakit apa? Dia mau setahun, 2 tahun, 3 tahun juga nggak mampu untuk mengqadha. Maka yang seperti ini harus apa? Bayar fidyah. Dia punya GERD akut misalkan, nggak makan 2 jam, 3 jam langsung kambuh, nggak bisa dia. Menahun penyakitnya ini. Yang seperti ini bayar fidyah, bukan mengqadha. Jadi sehat ini syarat apa? Syarat wajib. Artinya kalau ada yang sakit tetap puasa, sah gak puasanya? Sah. Sah puasanya. Misalkan dia menggigil tapi saya mau puasa tetap. Sah gak? Sah. Walaupun kita katakan afdal bagi dia la dharara wala dhirar, jangan membahayakan diri. Mendingan berbuka. Ada keringanan dari Allah. Tapi kalau dia tetap berpuasa, kita katakan puasanya apa? Sah. Syarat berikutnya adalah iqamah, bermukim. Artinya seseorang tinggal di sebuah tempat, wajib bagi dia untuk berpuasa. Kalau dia dalam kondisi safar, wajib gak bagi dia berpuasa? Tidak wajib. Karena iqamah itu syarat wajib. Artinya orang yang safar tidak wajib, walaupun dia setiap hari safar. Selama dia dalam kondisi safar, maka dia tidak wajib untuk apa? Berpuasa. Dan safar ini berlaku bagi seseorang karena beberapa kondisi. Mau berapa lama pun dia disebut safar. Misalkan dia jalan kaki dari Bogor ke Aceh 1 bulan. Selama itu dia disebut safar. Dan selama itu dia boleh untuk tidak berpuasa. Atau dia datang ke sebuah negeri, tapi tidak tahu kapan dia akan kembali. Selesai urusannya dia akan pulang. Dia datang misalkan dari Surabaya ke Jakarta. Kemana? Mau ke kedutaan negara tertentu, misalkan kedutaan Turki. Mau ngapain? Ada surat-surat yang saya urus. Selesai saya pulang. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Belum beres-beres juga. Maka selama itu dia dikatakan safar. Atau yang ketiga, dia akan tinggal dan tahu kapan kembali tapi di bawah 4 hari. Dia dari Surabaya berangkat ke Jakarta berapa hari di Jakarta? 2 hari. Berangkat Jumat, pulang Ahad. Maka selama itu dia disebut safar. Selama kurang dari 4 hari atau 20 waktu sholat. Dikatakan safar. Dikatakan apa? Safar. Jadi kalau ada orang pergi dari Surabaya ke Jakarta, mau tinggal berapa lama di Jakarta? 1 pekan ini saya udah booking tiketnya. 1 pekan saya sudah booking tiketnya. Saya berangkat Ahad, pulang Ahad. Baik, maka selama perjalanan dia disebut safar. Tapi begitu sampai di lokasi, karena sudah lebih dari 20 waktu sholat dia akan tinggal di sana, lebih dari 4 hari, tidak lagi dihukumi safar. Dia tidak boleh mengqashar, dia tidak boleh untuk meninggalkan puasa. Kapan boleh mengqashar dan meninggalkan puasa? Saat perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya. Ketika perjalanan dari Jakarta kemana? Ke Surabaya, begitupun Surabaya ke Jakarta. Tapi begitu sampai di Jakarta, karena dia sudah menentukan kapan akan kembali dan lebih dari 4 hari atau 20 waktu sholat, begitu sampai di lokasi sudah tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan apa? Safar. Sudah tidak dapat mendapatkan rukhsah atau keringanan safar. Dan perjalanan ini para ulama berbeda pandangan, ada yang mengatakan 85 km, ada yang mengatakan kembali kepada urf yang dikenal di lingkungan tersebut. Apakah safar atau tidak. Dan urf ini condong berbeda ketika jarak tempuh di bawah 85 km. Kalau di atas 85 km biasanya urf itu sepakat itu adalah safar. Bogor, Purwakarta, safar gak? Safar. Semua orang Bogor kalau ditanya ke Purwakarta, safar. Jaraknya lebih dari 100 km. Bogor, Jakarta, safar gak? Hah? Bogor, Bekasi, safar gak? Mulai ada perbedaan. Kenapa? Karena di bawah 85 km. Bogor, Sukabumi, safar tidak? Mulai ada perbedaan kan? Nah, ketika urf itu berbeda-beda, maka yang paling aman lihatlah jarak. Lihatlah apa?
jarak. Ya, lihatlah jarak. Tapi ada yang mufakat, Bogor Jakarta, orang bilang bukan safar. Ya, Bogor Bekasi mulai ada beda-beda tuh pandangan. Ya, kalau beda-beda gitu lebih baik lihat dari jarak, lebih aman. Nah, itu dikatakan safar. Maka orang yang safar itu wajib gak puasa? Tidak. Ingat ya, yang safar bukan yang berniat safar. Ini poin paling penting yang difahami dalam poin safar. Orang mendapatkan rukhsah saat safar, bukan saat berniat safar. Karena banyak di antara kaum muslimin, khususnya di momentum mudik, pagi-pagi keluarganya disuruh sarapan semua, masih di rumah. Kenapa? Nanti jam 8 mau pergi ke Solo mudik. Anda masih di rumah, masih mukim, bukan musafir. Baru berniat safar, belum safar. Niat safar tidak mendapatkan rukhsah untuk mendapatkan rukhsahnya safar. Tidak boleh mengqashar, tidak boleh tidak berpuasa karena masih niat. Kapan boleh tidak berpuasa? Kalau sudah masuk kategori safar, sudah melakukan perjalanan, sudah keluar dari daerah asal. Misalkan berangkat ke Solo, sudah sampai Cibinong. Di sana dia baru boleh untuk berbuka. Tapi pagi harinya wajib bagi dia untuk berniat puasa. Nggak boleh dihilangkan. Karena dia belum punya rukhsah, belum punya keringanan untuk tidak berpuasa. Sama halnya, Bapak Ibu mau safar di rumah nih, di komplek rumah, di masjid, sholat zuhur. Nggak boleh mengqashar. Walaupun jam 1 mau keluar kota. Karena apa? Belum musafir. Tapi kalau nanti sholatnya di Cibinong misalkan, di rest area, dalam perjalanan itu sudah boleh untuk mengqashar. Tapi di lokasi asal itu tidak boleh bagi dia untuk apa? Mengqashar. Nih saya permisalkan Cibinong, bukan kalau yang tujuannya ke Cibinong ya. Tapi dia tujuannya safar, sudah keluar dari kota Bogor, dari daerah asalnya dia, sudah sampai di daerah Cibinong, boleh bagi dia untuk mengqashar. Boleh bagi dia untuk berbuka. Bukan tujuannya Cibinong ya. Tapi tujuannya tujuan safar, sudah sampai Cibinong, sudah boleh bagi dia. Untuk berbuka, untuk apa? Untuk mengqashar sholat. Tapi niat saja itu bukan keringan. Ini paling banyak Pak, Bu, di puasa itu orang yang salah memilih antara safar dan niat safar. Baru sebatas niat, rencana. Ya, rukhsah itu keringanan kalau kita sudah apa? Safar. Dalilnya apa? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam kondisi safar maka gantilah di hari yang lain. Nah, dari sini kita tanya berarti, kalau ada orang kerjanya dia supir bis dari Bogor, Surabaya, tiap hari dia bawa mobil. Dia punya keringanan itu enggak? Disebut musafir tidak? Musafir. Karena apa? Karena dia berpindah dari satu titik ke titik lainnya yang termasuk jarak safar. Maka dia disebut musafir. Mau tiap hari juga dia dapat rukhsah dan keringanan tersebut. Jangan bilang, itu anak amat tiap hari. Itu keringanan bagi dia. Itu keringanan bagi dia. Akan tetapi safar atau mukim ini bukanlah syarat sah. Artinya kalau orang yang safar dan tetap puasa, maka tetap sah puasanya. Ya, maka di sini disebutkan seandainya musafir tetap berpuasa, maka puasanya sah dan wajib baginya mengqadha puasa sejumlah hari yang tidak berpuasa selama safar. Jadi dia puasanya tetap sah. Mana yang lebih baik seseorang? Apakah dia berpuasa saat safar atau tidak berpuasa saat safar? Di zaman Nabi ada yang sedang safar berpuasa, ada yang tidak. Dan tidak saling mencela satu sama lain. Akan tetapi Nabi mengingkari di saat ada seseorang yang sampai pingsan ketika berpuasa. Nabi mengingkari hal tersebut. Laisal bir, kata Nabi, itu bukan termasuk perbuatan baik. Memaksakan diri berpuasa saat safar. Jika apa? Jika memudaratkan. Maka sebetulnya orang yang safar itu punya pilihan, dia mau tetap puasa atau membatalkan puasa. Boleh bagi dia memilih. Tetapi jika dirasa safarnya ini sulit dan memberatkan, lebih utama bagi dia berbuka. Ada orang yang safarnya santai saja, dia bilang nyaman-nyaman saja saya,
nggak kesulitan. Justru saya lebih susah nanti mengqadha setelah Ramadan. Wah, berat bagi saya mengqadha. Bagi yang seperti ini mendingan dia berpuasa daripada dia berbuka. Kecuali kalau puasanya ini safar yang memudaratkan dia, maka afdalnya dia untuk berbuka. Ya, jadi puasa atau iqamah ini, mukim ini adalah syarat wajib tapi dia bukan syarat sah. Artinya orang yang safar tetap boleh untuk berpuasa dan puasanya tetap sah. Berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini syarat apa? Syarat wajib. Jadi kalau ada, ini wanita ya, kalau ada seorang wanita dia dalam kondisi suci tidak sedang haid dan nifas, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Tetapi jika dia sedang haid dan nifas, haram bagi dia untuk apa? Berpuasa. Nggak boleh bagi dia berpuasa. Dan ingat ibu-ibu sekalian, meninggalkan sebuah ibadah karena Allah itu adalah ibadah. Jadi ibu-ibu jangan berpikir bahwa ibadah itu kalau puasa Ramadan saja. Kalau tidak puasa saat haid dan nifas dianggap tidak sedang beribadah. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu memaksakan diri meminum obat penahan haid hanya karena ingin berpuasa. Karena di saat ibu-ibu tidak puasa disebabkan haid, ibu-ibu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu memaksakan diri. Yang dapat merubah siklus haidnya, mempengaruhi kondisi tubuhnya, sudah jalani saja. Kecuali kalau sedang umroh ataupun haji yang kemungkinan ini tidak berulang kembali, bagi dia ulama membolehkan untuk meminum obat penahan. Tetapi kalau ibadah seperti Ramadan itu meninggalkan puasa karena haid itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena artinya seseorang betul-betul beribadah mencari keridhaan Allah, bukan mencari kepuasan diri. Jadi kalau wanita yang mencari kepuasan diri dia nggak akan mau tuh ketika diberikan rukhsah oleh Allah untuk tidak berpuasa di saat dia sedang haid dan nifas. Ini kan kemudahan bagi dia. Dia bisa beribadah di versi yang lain. Dia bisa lebih mudah lagi untuk memasakkan makanan untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya di momentum ketika dia sedang haid. Dia bisa beribadah yang begitu banyak, ya, selain daripada puasanya. Dan ini hal yang sangat penting. Wanita yang haid dan nifas haram untuk berpuasa, dilarang, berdosa jika tetap berpuasa dalam kondisi haid dan nifas. Dan kalau sudah terbebas dari haid dan nifas, wajib bagi wanita untuk apa? Wajib bagi wanita kalau tidak haid dan nifas wajib untuk berpuasa. Maka disebutkan suci dari haid dan nifas. Sehingga wanita haid dan nifas tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa atas keduanya. Berdasarkan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah bila seorang wanita mengalami haid tidak salat dan tidak berpuasa, itulah di antara kekurangan agamanya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana yusibuna dzalik," kata Aisyah, "kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Ya, kita dahulu terkena haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya. Salat kalau sudah tertinggal tidak masalah, kecuali jika wanita tersebut lalai dalam pelaksanaannya. Misalkan dia jam 12 ke toilet masih suci. Kemudian datang waktu adzan dia tunda-tunda. Jam 2 pas dia mau salat zuhur ternyata keluar darah haid. Berarti kan ketika masuk waktu sholat itu sebetulnya dia masih suci, tapi dia belum melaksanakannya, maka sholat zuhur tersebut dia harus mengqadhanya. Tapi asar, maghrib, isya, subuh berikutnya tuh, yang ketika di masa haid dia tidak harus mengqadha. Begitupun ketika suci di waktu asar, maka dia menjamak zuhur dengan asar. Suci di waktu isya, menjamak maghrib dengan isya. Sholat yang masih dijamak itu bisa dijamak ketika dia suci di waktu sholat berikutnya. Jadi wanita yang haid dan nifas tidak wajib untuk berpuasa. Subbab berikutnya, bab ke-6, penetapan masuk bulan Ramadan dan berakhirnya.
Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan sabit oleh seorang muslim sendiri, atau kesaksian orang lain, atau berita tentang itu. Bila seorang muslim adil, orang yang saleh, bersaksi bahwa dia melihat hilal Ramadan, maka bulan Ramadan ditetapkan dengan masuk dengan kesaksian ini berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan juga sabda Nabi, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Bila kalian melihatnya, melihat hilal, maka berpuasalah. Dan kata Abdullah bin Umar, "Akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nasa bisiyami." Aku mengabarkan kepada Nabi dengan ru'yah Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Bila hilal belum dapat dilihat atau belum ada seorang muslim adil yang menyaksikannya, maka wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Dan masuknya bulan Ramadan tidak ditetapkan dengan selain dari dua perkara di atas, yaitu ru'yatul hilal dan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Berpuasalah atas dasar kalian melihat hilal, dan berbukalah atas dasar kalian melihatnya, artinya masuknya Syawal ya. Lalu bila tidak terlihat oleh kalian, sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30. Penetapan akhir bulan Ramadan dengan ru'yah hilal bulan Syawal melalui kesaksian dua muslim yang adil. Lalu bila tidak ada dua muslim yang adil yang bersaksi tentang ru'yah hilal, maka wajib mengenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik. Jadi ru'yah hilal, persaksian yang diterima itu, masuknya bulan Ramadan minimal 1 orang. Keluarnya dari bulan Ramadan atau Syawal itu minimal persaksian dua orang. Dan dari hadis dan dalil yang ada, kita sama-sama tahu bahwa menetapkan masuknya bulan itu karena melihat hilal, bukan sebatas adanya hilal. Ada tapi tidak terlihat, tidak menetapkan masuknya bulan. Semua yang dikatakan Nabi apa? Melihat. Bukan ada. Beda nih poinnya antara melihat dengan ada. Jadi ru'yah itu sendiri adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mulai berpuasa itu jika kita kaum muslimin melihat hilal. Hilalnya terlihat. Bukan sebatas ada. Karena jika mendung itu disuruh digenapkan 30 walaupun mungkin hilalnya ada. Jadi enggak ribet dalam syariat Islam ini, dikasih kemudahan. Kelihatan puasa kalian, enggak kelihatan genapkan 30. Nabi tidak menyuruh kita saat itu untuk menghitungnya. Kalau memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kita mengetahui secara detail ada atau tidak ada, pasti Nabi sudah memerintahkan kita untuk menghitung. Sebagaimana Nabi memerintahkan kita untuk menghitung dalam zakat, menghitung dalam waris. Dengan sedemikian rupa perhitungannya disuruh menghitung. Sekian per sekian, disuruh menghitung. Tapi untuk penetapan bulan, ibadahnya itu bukan dengan menghitung, ibadahnya dengan melihat. Terlihat 29, tidak terlihat 30, selesai. Melihat dan tidak terlihat. Jadi kalaupun hilal ada 1 derajat, terlihat gak? Enggak, ya sudah. Tidak perlu dipaksakan. Dan semakin barat sebuah lokasi, kemungkinan hilal itu terlihat semakin besar. Jadi misalkan hilal ini ketika Indonesia terbenam matahari masih 2 derajat, nggak mungkin kelihatan. Tapi ketika terbenam di Saudi itu mungkin sudah sekian derajat, sudah terlihat. Itulah kenapa di Indonesia walaupun lebih timur, penetapan masuk bulannya itu biasanya sama atau
sehari setelah Saudi Arabia. Karena di Indonesia belum terlihat. Ketika 4 jam kemudian di Saudi baru terbenam matahari, hilal ini derajatnya sudah naik. Di sana terlihat, di kita tidak terlihat. Jelas? Itu kan pertanyaan, wah aneh kita di timur tapi Saudi duluan yang lihat. Ya karena memang ini bicara bulan, bukan melihat bicara matahari. Bicaranya tentang bulan. Kemudian pertanyaan juga yang sering muncul. Pertanyaan yang sering muncul, kenapa kalau waktu sholat kok kita berpatokan kepada penanggalan, hitungan? Kenapa giliran hilal enggak melihat perhitungan aja udah hilal kan? Langsung saja masuk bulan. Kenapa sholat kok percaya terhadap hitungan? Kenapa pas bagian hilal harus melihat? Karena dalam penetapan sholat tidak disyaratkan kita harus melihat secara langsung. Yang penting masuknya waktu sholat. Yang penting masuk waktu sholat tersebut. Masuk waktu fajar, masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu maghrib. Terlihat ataupun tidak. Sehingga perhitungan waktu itu sesuatu yang sangat diandalkan, terlebih di perkotaan yang tidak mungkin untuk melihat terbenamnya matahari secara langsung, terbitnya fajar, sulit karena di perkotaan banyak penyinaran. Sehingga penentuan dengan waktu itu diperhitungkan. Tetapi dalam hilal itu melihatnya merupakan rangkaian ibadah tersendiri. Jadi terlihatnya hilal menjadi patokan tersendiri. Jadi tidak terlihat, jadi ada aja nggak cukup, harus terlihat atau tidak. Makanya pemerintah Indonesia menetapkan istilah imkan ru'yah. Artinya kalau di bawah 3 derajat nggak mungkin terlihat walaupun hilal itu ada. Dengan alat tercanggih yang ada saat ini, di bawah 3 derajat tidak mungkin terlihat. Sehingga mereka ada standar tersendiri, yaitu di atas 3 derajat yang disebut imkan ru'yah. Mungkin hilal itu terlihat. Di bawah itu nggak mungkin dengan alat secanggih apapun. Nah, pertanyaan yang sering muncul tentang hilal yang kedua adalah kenapa berbeda antara kita nih di Indonesia dengan di negara lain? Perbedaan iklim ini sudah ada sejak zaman para sahabat. Dulu di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maulanya Abdullah bin Abbas itu datang dari negeri Syam di bulan Ramadan. Kemudian mereka saling berbincang, bertanya, kapan terlihatnya hilal di negeri Syam? Negeri Syam ini sama Madinah, Bapak Ibu, jaraknya dekat mana dibandingkan Indonesia dengan Madinah? Indonesia ke Madinah mungkin 10 jam naik pesawat dari Jakarta ya. Dari Madinah ke negeri Syam paling 1 jam. Dekat sekali jaraknya. Ditanya oleh Ibnu Abbas, kapan kalian melihat hilal? Orang tersebut mengatakan, kami melihat hilal di negeri Syam di malam Jumat. Kami mulai berpuasa di hari Jumat. Kata Ibnu Abbas, kami di Madinah melihat hilal di malam Sabtu. Maka kami mulai berpuasa di hari apa? Sabtu. Beda harinya? Beda. Di negeri Syam puasa mulai Jumat, di Madinah puasa mulai Sabtu. Nah, biasanya kalau ceritanya sampai situ akan bilang, kan dulu nggak seperti sekarang. Nggak ada telepon, nggak ada WA, nggak tahu puasanya hari apa. Nih, lihat ibrahnya di akhir nih. Ketika akhir Ramadan. Udah di akhir nih, akhir Ramadan. Ya. Kalau puasanya hari Sabtu, berarti hari ke-28 hari apa? Hari pertama hari Sabtu. Hari ke-8 hari Sabtu. Hari ke-15 Sabtu. Hari ke-22 Sabtu. Hari ke-29 Sabtu. Sabtu kan? Hari ke-29 Sabtu. Berarti di Madinah saat hari Sabtu itu hari ke-29 Ramadan. Di negeri Syam hari Sabtu itu hari keberapa Ramadan? 30. Di akhir nih. 30 kan di Syam. Negeri Syam mungkin nggak lebarannya Senin? Nggak mungkin. Pasti lebarannya apa? Ahad. Pasti lebarannya apa? Ahad. Di Madinah nih saat itu hari Sabtu, saat terbenamnya matahari, hilal tidak terlihat. Kata Ibnu Abbas, genapkan besok jadi 30. Besok jadi 30. Sahabat ada yang
komplain dan para tabi'in, wahai Ibnu Abbas, tidakkah cukup ru'yahnya penduduk negeri Syam? Artinya di negeri Syam kan besok lebaran, udah kita ikut mereka. Lebaran dengan mereka. Ru'yahnya negeri Syam cukup untuk kita. Kata Ibnu Abbas, tidak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Rasulullah memerintahkan kami, kata Ibnu Abbas. Jadi saat itu di zaman Ibnu Abbas di Madinah, hari Ahad itu mereka berpuasa hari ke-30, Seninnya baru lebaran Idul Fitri. Di negeri Syam lebarannya hari Ahad. Beda apa sama? Beda harinya. Damai Adam. Damai Adam. Damai Adam kan? Damai Adam. Padahal negeri Syam dengan Madinah. Kita Indonesia sama apa? Saudi jauh, lebih jauh. Maka perbedaan iklim ini sesuatu yang mu'tabar di kalangan para sahabat, para tabi'in, para ulama. Jadi nggak usah ribut. Kita cukup, alhamdulillah pemerintah sudah menyediakan, memfasilitasi seluruh ormas Islam ya untuk mengadakan sidang itsbat. Apa yang mereka tetapkan ikuti. Nggak usah kita yang itu harusnya begini, harusnya begini. Zaman sahabat udah ada contohnya nih. Terus kenapa lagi kita harus bingung ketika ada perbedaan-perbedaan tersebut? Udah ikuti di daerah kita, keputusan pemerintah kita seperti apa, ikuti bersamaan. Nanti misalkan di Saudi tanggal 18 Februari sudah Ramadan, di kita baru 19, sudah ikuti kita 19. Terus gimana dong kalau saya berangkat ke Saudi, kemudian saya puasa di sana, ternyata di sana lebaran lebih dulu. Saya cuma 28 dong, gampang nanti selesai Idul Fitri di sana, qadha 1 hari, selesai. Jadi ikuti kebanyakan orang di tempat tersebut yang diputuskan oleh pemerintah di daerah tersebut. Nggak usah ribet. Ya. Kalau nanti totalnya kurang dari 29 hari, tinggal di qadha. Kalau 29 hari, alhamdulillah. Kalau 30 bonus, 31 bonus anggap. Ya. Misalkan puasanya di Saudi tanggal 18 Februari. Terus dia pulang ke Indonesia. Di awal Ramadan di Saudi, pulang ke Indonesia. Ternyata di Indonesia sama juga 30 tapi harinya baru mulai tanggal 19 Februari misalnya. Berarti kan dia puasa berapa hari? 31 hari. Misalkan Saudi mulai puasa 18 Februari, Indonesia 19 Februari. Saudi 30, Indonesia 30. Dia mulai puasa di Saudi di awal Ramadan. Pulanglah dia ke Indonesia. Oh, saya jadi 31. Apa bonus? Biasanya enggak. Biasanya kalau penetapan awalnya itu kalau Ramadan Sya'bannya 29, Ramadannya 30. Kalau Sya'bannya 30, Ramadannya 29. Jadi kalau nanti biasanya beda penetapannya, beda 1 hari, biasanya lebarannya berbarengan. Biasanya seperti itu. Ya, kalau Ramadannya sama, itu ada kemungkinan lebarannya yang berbeda. Ya. Kalau dilihat penanggalan di Saudi Arabia, bahwa mereka itu mulai berpuasa 18 Februari perkiraannya, dan puasanya 30 hari. Di Indonesia kemungkinan mulai puasanya 19 Februari, mungkin lebarannya tanggal 20 juga sama ya. Intinya adalah ru'yah hilal berbeda. Yang terakhir di sesi pertama ini adalah waktu niat berpuasa dan hukumnya. Orang yang hendak berpuasa wajib berniat puasa. Niat adalah salah satu rukunnya, dalilnya innamal a'malu binniyat. Dan hendaklah dia berniat puasa sejak dari malam untuk puasa wajib. Apa itu? Ramadan, kafarah, qadha dan nazar. Ini puasa wajib. Ibu-ibu mengqadha, kafarah, nazar. Puasa Ramadan ini puasa wajib. Puasa wajib ini niatnya harus dari malam, paling lambat sebelum subuh. Jadi ibu-ibu nggak bisa nih pagi jam 8, saya belum makan apa-apa, saya niat mengqadha, masih ada hutang, nggak sah. Karena puasa qadha merupakan puasa wajib. Jadi niatnya harus dari malam. Dalilnya apa? Man lam yubayyitus siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka barang siapa berniat puasa pada siang hari sedangkan dia belum mengkonsumsi apapun, maka puasanya tidak sah kecuali untuk puasa sunnah. Karena ada pengecualian. Dalilnya apa? Nabi SAW dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah dzata yaumin faqala hal 'indakum min syai', ada makanan enggak, kata Nabi. Kata Aisyah, la tidak, fa inni idzan shaim, kalau begitu aku puasa saja, kata Nabi. Jadi ini pengecualian untuk puasa apa? Sunnah. Ini kan ada 2 dalil nih. Dalil pertama kata Nabi, man lam yubayyitu siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam sampai sebelum fajar, enggak ada puasa bagi dia, enggak sah puasanya.
Dalil yang kedua, Nabi datang kepada Aisyah nanya, ada makanan enggak? Kata Aisyah, enggak ada. Kata Nabi, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa saja. Dua dalil ini digabungkan oleh para ulama, kemudian dipisahkan hukumnya. Bahwa tidak sah puasa itu jika puasanya puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh berniat di siang hari. Termasuk puasa wajib tidak hanya puasa Ramadan, tapi puasa qadha, puasa kafarah, dan puasa nazar. Itu puasa wajib. Maka niatnya harus dari malam. Adapun puasa wajib maka tidak sah dengan niat yang dilakukan sejak dari siang hari dan harus niat dari malam hari. Cukup satu niat pada permulaan Ramadan untuk 1 bulan penuh. Karena dia rangkaian ibadah selama 30 hari. Jadi malam pertama Ramadan kita niat puasa Ramadan 1 bulan itu udah cukup. Tetapi jika diperbaharui setiap malam meniatkan, maka itu lebih utama. Sebetulnya ketika seseorang sahur, dia udah niat dalam hatinya untuk apa? Puasa. Ya, tapi boleh di awal bulan untuk 1 bulan dia niatkan puasa Ramadan 1 bulan penuh, atau setiap malam dia perbaharui niatnya. Tapi tidak disunahkan untuk dilafadzkan. Ya, yang disunahkan dilafadzkan itu hanya niat dalam umrah dan haji. Tapi untuk puasa tidak disunahkan untuk dilafadzkan. Makanya banyak di masjid-masjid di Indonesia kalau beres taraweh nawaitu, nah itu bareng-bareng ya. Itu berasal dari apa? Mereka tahu bahwa niat ini sesuatu yang wajib. Cuman kelirunya adalah dengan kurang tepat ya, dengan dilafadzkan. Ya cukup dalam hati niatkan besok puasa Ramadan. Kenapa dari malam sebelum tidur? Karena khawatir kita tidak bangun saat sahur. Khawatir tidak bangun saat niat dalam hati besok puasa. Ya rata-rata memang ketika orang masuk Ramadan ya semuanya berniat untuk apa? Berpuasa. Berniat untuk berpuasa. Cuman tadi yang disampaikan, jangan sampai tidak berniat tidak berpuasa karena mau safar, karena dia belum punya rukhsah, belum punya keringanan. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Boleh sekarang aja. Ya, kita jawab dulu sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan untuk yang sesi pertama sebelum nanti istirahat menjelang sesi kedua. Izin bertanya, bolehkah dalam syariat setiap tahunnya jamaah taklim ummahat rutin mengadakan acara makan-makan di masjid dalam rangka penutupan majelis taklim karena akan libur di bulan Ramadan karena sudah merupakan adat kebiasaan. Adat kebiasaan itu tidak semuanya dilarang. Jadi adat kebiasaan itu baru dilarang jika diniatkan untuk beribadah, dianggap ada keutamaan khusus di dalamnya. Jadi disunahkan makan-makan sebelum puasa, itu baru masuk dalam kategori bid'ah idhafiyah. Tapi kalau ada kebiasaan seseorang, biasanya kebiasaan-kebiasaan baik, berbagi di momentum-momentum tertentu, makan-makan di momentum tertentu, selama tidak ada pelanggaran syariat dan tidak dianggap sebagai sebuah ibadah, itu insya Allah tidak masalah. Yang masalah itu kalau diniatkan sebagai ibadah khusus, ada keutamaan dibanding tidak, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Sama seperti orang mau berbagi secara umum, boleh tidak? Kebiasaannya boleh. Tapi kalau dianggap lebih utama dibanding yang lain, boleh gak? Nggak boleh. Contohnya, banyak sekarang di Indonesia orang sedekah hanya di hari Jumat dengan istilah sedekah Jumat. Sekarang itu sudah bukan lagi sebatas berbagi, tapi menganggap lebih utama memberi di hari Jumat dibandingkan di hari yang lain. Di sini berarti ada niat ibadah khusus dengan waktu yang khusus. Nah, ini yang disebut bid'ah idhafiyah. Ya, bid'ah idhafiyah. Kalau dia mau berbagi, silakan saja. Ya, sesuatu yang baik, adat kebiasaan berbagi, saling memberi. Tapi kalau sudah ada pengkhususan, dianggap lebih utama dibandingkan yang lain, itu baru bisa memasukkan ke dalam kategori bid'ah idhafiyah. Ini sudah terjawab ya, apakah niat puasa lebih baik 1 kali niat untuk 1 bulan atau 1 hari niat? Benarkah ada hadis yang menyatakan banyak-banyak berdoa menjelang buka puasa dan menjelang sahur? Itu waktu yang mustajab. Itu nanti ada dalam bab keutamaan dan sunnah-sunnah dalam puasa. Nanti ada pembahasan yang lain ya. Ustadz yang lain akan membahas, dan betul di antara doa yang tidak tertolak adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian juga waktu sahur ini waktu yang penuh dengan keberkahan, karena waktu sahur itu dimulai dari setengah malam
sampai waktu adzan subuh, dan afdolnya ya di sepertiga malam terakhir itu waktunya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia mengijabah doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu sahur paling afdol menjelang adzan subuh. Waktu terbaik tuh. Jadi jangan dijauh-jauhkan. Ya, kalau adzan subuh 4:30 jam 4 lah, 4:15 mulai sahur. Jangan sahurnya dari jam 1 malam, walaupun boleh secara hukum. Sudah terhitung sahur jika lewat tengah malam. Waktu terbaik untuk sahur berapa menit menjelang subuh? Karena ada hadis mengatakan dikira-kira seorang baca surat Al-Quran sebanyak 50 ayat. Itu Nabi yang melakukan. Nabi SAW itu di antara sahur dan pelaksanaan sholat itu range waktunya 50 ayat, sekitar 50 ayat. Karena dulu belum ada perhitungan detik dan menit ya. Estimasinya 50 ayat. Ya kurang lebih setengah jam 15 menit sebelum adzan. Silahkan makan dan minum. Nabi memerintahkan apa? Kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Jika mendengar suara Bilal adzan, makan minum kata Nabi sampai terdengar suara adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi boleh makan. Kita jangan dilarang 10 menit nggak boleh makan apa-apa, boleh, tetap boleh. Sampai masuknya adzan subuh, sampai masuknya adzan subuh, ya. Sampai masuknya adzan subuh. Bagaimana jika belum selesai membayar hutang puasa karena haid tahun lalu tapi sudah datang waktu puasa Ramadan? Apakah berdosa karena tidak tuntas membayar hutang, dan apakah sah berpuasa bagi dia yang belum tuntas membayar hutang tapi sudah ikut berpuasa Ramadan? Tergantung dia karena apa. Jika dia tidak mengqadha karena kelalaiannya, dia berdosa. Kalau dia tidak mengqadha karena masih sakit atau karena kesibukannya, insya Allah tidak masalah. Tetapi dia tidak hanya wajib mengqadha nanti setelah Ramadan yang ada, tapi dia juga wajib untuk membayar fidyah karena terlewat 1 Ramadan. Jadi double, fidyah dan mengqadhanya tetap wajib. Dosa atau tidak tergantung. Apakah karena kelalaian dia menunda-nunda atau karena penyakit dan kesibukannya. Pakai salep untuk sariawan, maksudnya di bagian luar, bagian apa ini boleh atau membatalkan puasa? Kalau masuk ke dalam sampai tertelan itu tidak dibolehkan, ya. Itu membatalkan puasa. Sama seperti orang yang mencoba makanan, itu hanya di ujung saja bolehnya. Setelah itu diludahkan, bukan ditelan. Maka hal-hal semacam ini lebih baik dilakukan di waktu malam hari, bukan di waktu siang hari. Nanti insya Allah ada pembahasan di sesi 2 tentang pembatal-pembatal puasa. Bagaimana sholat dan puasa wanita yang sudah menopause kurang lebih 2 tahun lebih, keluar darah lagi 1 pekan, apakah dari istihadah atau haid? Dilihat karakteristiknya. Karena darah haid dan darah istihadah itu berbeda karakternya. Darah haid dengan karakternya, darah istihadah dengan karakternya. Dan ini coba dikonsultasikan ke dokter ya, pihak terkait. Apakah ini termasuk, apakah mungkin seorang wanita keluar lagi darah haid setelah menopause? Karena mereka yang lebih paham. Kalau memang itu adalah karakteristik darah haid dan memungkinkan seorang wanita untuk kembali keluar darah haid setelah sementara waktu menopause sesaat, maka itu terhitung haid dan nifas. Tapi kalau kata dokter secara medis tidak mungkin, dan karakteristiknya juga itu adalah karakteristik darah segar bukan darah haid, maka tetap wajib untuk sholat dan puasa. Akan tetapi ibu harus bersuci di setiap waktu sholat. Jadi begitu masuk waktu adzan maghrib, ibu bersihkan, kemudian wudu sholat. Apapun yang keluar tidak berpengaruh. Nanti begitu masuk waktu isya, ibu bersihkan lagi, kemudian ibu sholat. Apapun yang keluar sampai ibu sholat ba'diyah, sholat tarawih, itu tidak membatalkan sholat ibu. Jika darah itu tidak bisa terkontrol untuk terus keluar. Tapi usahakan pakai pembalut agar tidak menembus darah tersebut ke pakaian ibu. Hingga stok pembalutnya harus cukup banyak tuh. Jadi ibu nanti misalkan ke masjid sholat maghrib misalkan dengan keluarga, yakinkan dulu ke toilet dulu, bersihkan, kemudian pakai pembalut yang baru. Sholat maghrib nih, sholat ba'diyah, lakukan apapun. Begitu adzan isya, bersihkan lagi. Kalau ternyata sudah kotor, ganti pembalutnya. Kemudian nanti sholat isya, ba'diyah, taraweh, apapun darah yang keluar tidak berpengaruh. Jika itu adalah darah
istihadhah. Jadi harus berwudu di setiap waktu sholat dan dibersihkan terlebih dahulu. Apakah boleh wanita hamil tidak puasa membayarnya dengan qadha dan fidyah? Insyaallah nanti akan dibahas di sesi kedua. Tadi muadzin boleh berbuka ketika sudah terbenam matahari, tidak harus nunggu adzan. Bagaimana kalau hati ragu ketika mau berbuka tapi belum adzan, takutnya salah matahari terbenam atau belumnya? Yang pertama, di kota-kota itu nggak ada yang lihat terbenam atau tidaknya matahari. Semua berpatokan kepada penanggalan jam. Ya, penanggalan jam. Tapi kalau kita yakin nih orang nih adzannya tepat waktu, baru silahkan. Tapi kalau kita tahu dia juga lihat jam dan jam di masjidnya ngaco, jangan diikutin. Karena saya dulu pernah ketika dulu tinggal di awal dulu berapa tahun yang lalu di sebuah perumahan, itu muadzinnya selalu adzan lebih cepat 9 menit dari adzan. Dan itu maghrib. Jadi kita ketika berbuka, waktunya berbuka, orang buka puasa, dia udah adzan, yang lain belum ada yang adzan satu. Saya bilang ini nggak sesuai. Dia bilang dia adzan, dia muadzin lebih tahu, nggak tahu, dia lihat waktu. Dia bukan naik ke atas masjid kemudian lihat terbenamnya matahari, enggak. Dia berpatokan terhadap jamnya ngaco. Dia adzan, kita ngapain ngikutin, kita tahu penanggalannya seperti apa gitu. Paham ya? Jadi kecuali kalau muadzin itu kita yakin dia adzannya memang dia melihat, dia misalkan di perkampungan nih dulu seperti Darul Hadits Dammaj, itu muadzin itu kalau adzan nggak berpatokan kepada jam, tapi karena ya mereka berada di tanah lapang, mereka lihat kondisi, langsung lihat matahari terbenam adzan. Itu juga saat subuh lihat fajar shadiq baru adzan. Yang seperti itu kita yakin dengan keilmuannya, yakin dengan kapasitasnya, yakin tepat waktu, ya sudah bisa disisihkan penanggalan jam itu. Ya, penanggalan jam tersebut. Jadi dulu saya pernah di Yaman, kan kalau di Yaman Utara itu Zaidiyah madhabnya banyaknya. Itu adzannya itu lebih cepat 15 menit biasanya. Jadi ada masjid Ahlus Sunnah di sana, namanya Masjid Syarqin, Jami Syarqin. Muadzinnya kita tahu kapasitas keilmuannya, kemudian ketelitiannya. Dia belum adzan kecuali masuknya fajar shadiq. Di sana udah adzan Pak, di bawahnya itu ada restoran, di atasnya masjid. Jadi kita di restoran tuh masih makan, adzan di mana-mana. Ya, orang lewat semua bilang bertakwa kalian pada Allah, udah adzan masih makan. Ya. Padahal memang waktunya belum masuk. Ada selisih sekitar 15 menit. Dari yang ditetapkan kan madhab Zaidiyah di sana tersebar di Yaman Utara sampai waktu adzan sebenarnya. Nah kalau kita yakin seperti itu tidak masalah. Tapi kalau kita tahu, sama-sama tahu dia patokannya dari jam dan kita tahu jamnya ngaco, tidak pas, ya jangan diikutin. Matahari terbenam atau belum, ya kita sulit kalau di kota, maka patokannya terhadap penanggalan resmi tentang waktu tadi. Bagaimana anak SD kelas 4 sudah dapat haid tapi anaknya belum ngerti dan masih kekanak-kanakan, apakah dosanya tetap sudah tercatat? Tercatat karena dia sudah baligh. Jadi kekanak-kanakan ini sifat yang ada pada bahkan orang dewasa. Dan sifat ini Bapak Ibu sekalian berbeda. Jadi seiring berjalannya waktu, usia orang itu semakin dewasa, tapi sifat kekanak-kanakan ini masih ada. Kan orang sering bilang, oh anak sekarang itu nggak bisa dong, anak di bawah 18 tahun sudah menikah, anak 20 tahun itu masih kekanak-kanakan. Sekarang kan, dulu itu enggak, jangankan zaman Nabi. Zaman kakek nenek kita saja banyak yang umur 12 tahun sudah menikah. Mereka tidak hanya baligh tapi mereka juga dewasa pemikirannya. Apalagi kalau ditarik ke 14 abad yang lalu. Makanya aneh kalau ada orang yang mempertanyakan kenapa Nabi menikahi Aisyah di usia 9 tahun. Beda. 9 tahun sekarang sama 14 abad yang lalu beda. Jangankan sama 14 abad yang lalu, sama 100 tahun yang lalu saja anak 12 tahun berbeda. Dulu itu anak 12 tahun, 13 tahun jadi tulang punggung keluarga, dewasa mereka. Balik dan dewasa. Begitu juga wanitanya, kakek nenek kita. Nenek-nenek kita tuh rata-rata menikah 12-13 tahun. Bahkan banyak sekarang di daerah pedalaman yang 13 tahun, 14 tahun. Sudah menikah, dewasa mereka. Jadi nggak dilihat dari faktor sebatas usia. Tetapi balik dia sudah balik, sudah menanggung dosa. Maka itulah tugas dari kita ketika anak sejak kecil untuk dilatih ibadah. Makanya Nabi memerintahkan anak sholat di usia berapa? 7 tahun. Biasanya wanita paling cepat haid itu usia 9 tahun biasanya. Jadi 2 tahun ini udah cukup.
Apalagi kalau usia maksimal balik 15 tahun, itu kan 8 tahun disuruh sholat, puasa, dilatih, insya Allah saat balik dia sudah siap. Ya, jadi ibu tugas berat nih untuk terlalu diingatkan, terus diingatkan. Penetapan masuk dan berakhirnya masih bingung dengan perbedaan negara yang lain. Insya Allah tadi sudah jelas ya. Tadi sudah jelas. Mungkin tadi ini ditulis pertanyaannya sebelum dijelaskan. Ini pertanyaan ditulis sebelum apa setelah dijelaskan tadi? Sebelum ya. Maksudnya masih bingung berarti kan nggak jelas. Jelas insya Allah? Nggak. Adik saya qadarullah terkena penyakit paru-paru. Setelah berobat ke rumah sakit, dokter memberikan obat selama 6 bulan, tidak boleh terputus, harus diminum setiap hari. Jika 1 hari tidak minum, obat harus dimulai dari awal lagi. Bagaimana puasanya? Apakah harus diqadha atau harus membayar fidyah? Nah, ini dipastikan paru-parunya ini penyakit menahun atau tidak. Tapi condong biasanya paru-paru penyakit menahun ya. Kalau dikira sebagai penyakit menahun, maka bayarlah fidyah. Tapi jika nanti ternyata setelah 6 bulan sembuh dan dia mau mengqadha, udah sembuh nih, ternyata di luar perkiraan, dia mau mengqadha, silahkan. Tapi diawali dengan membayar fidyah, karena paru-paru ini setahu saya itu penyakit menahun. Tapi untuk memastikannya tanyakan kepada dokter. Ini kira-kira setelah 6 bulan dia normal lagi gak? Oh, normal lagi kok. Nah, masalah nanti untuk dia puasa, maka nanti bisa mengqadha. Tapi kalau kira-kira ini penyakitnya menahun, ya bisa membayar fidyah. Tinggal dikategorikan saja menahun atau tidak. Kalau menahun, ini bakal penyakitnya panjang, ya bayar fidyah. Kalau tidak, ya silakan untuk mengqadha. Ya, baik, kita break dulu ya, insyaallah. Mau disampaikan? 10 menit sampai 9.35, mungkin yang mau ke toilet dulu dan menunaikan hajatnya silahkan, atau yang mau minum ngopi selonjoran dulu. Insyaallah 10 menit lagi kita masuk ke sesi yang kedua, sesi terakhir ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.